Halo rekan-rekan calon pendidik, seneng banget rasanya bisa bareng Anda lagi di sesi pembahasan kita kali ini. Gini ya, sebagai seorang guru kadang kita tuh ngerasa kayak selalu dikejar waktu kan. Kurikulum makin padat, tuntutan standar belajar nambah terus, tapi waktu di kelas kok rasanya gitu-gitu aja, alias kurang. Nah, gimana kalau saya kasih tahu satu rahasia pedagogis yang bisa bener-bener ngubah cara Anda ngajar? Sebuah pendekatan yang nggak cuma bikin waktu Anda jauh lebih efisien, tapi juga bikin pengalaman belajar anak-anak jadi jauh lebih kaya. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia itu, yang sering disebut sebagai model nested atau model tersarang. Siapkan catatan Anda, karena percayalah, ini bakal jadi salah satu amunisi terbaik buat ruang kelas Anda nanti. Coba deh kita resapi sejenak kutipan dari filsuf John Locke ini, untuk membuka dan mempersiapkan pikiran mereka. Sebagai pendidik, tugas utama kita itu bukan cuma nyuapin fakta ke siswa buat dihafal semalam suntuk supaya besoknya lulus ujian. Bukan itu. Tujuan sejati kita adalah ngebangun kedalaman mental mereka. Kita ini sedang membentuk pemikir yang kritis, komunikator yang handal, dan warga negara yang baik. Nah, kutipan ini sebenarnya adalah fondasi filosofis dari model Nestor Inti itu sendiri, bahwa belajar yang sesungguhnya itu harus melibatkan berbagai dimensi pikiran manusia, bukan sekedar hafalan dangkal aja. Oke, rute perjalanan kita hari ini cukup seru. Pertama, kita akan kenalan dengan model nested. Kedua, kita pakai analogi kacamata 3 dimensi biar gampang pahamnya. Ketiga, gimana sih penerapannya di ruang kelas? Keempat, kita bahas efisiensi dan kedalaman materinya. Kelima, tantangan yang harus dihindari. Dan ditutup dengan yang keenam, merancang pembelajaran terpadu. Yuk, kita langsung masuk ke poin pertama. Mengenal model nested sebagai sebuah pendekatan instruksional. Jadi, apa sih sebenarnya model nested itu? Sederhananya gini, ini bukan berarti Anda harus nambah-nambah jam pelajaran ya. Ini adalah sebuah pendekatan di mana Anda secara sengaja menargetkan lebih dari satu macam keterampilan di dalam satu sesi mata pelajaran yang sama. Guru-guru yang udah berpengalaman tahu banget gimana caranya meraih manfaat maksimal dari satu RPP aja. Dan bagian paling kerennya, Anda nggak perlu repot-repot bikin rapat panjang sama guru dari mata pelajaran lain buat koordinasi. Anda cuma perlu memanfaatkan kelompok-kelompok keterampilan yang memang secara alami udah ada di kelas Anda sendiri. Nah, ini dia 3 lapisan utama yang harus Anda satukan dengan mulus. Di dalam satu pelajaran, Anda menargetkan 3 hal ini secara bersamaan. Pertama, standar konten. Ini materi intinya ya. Kedua, keterampilan berpikir. Contohnya kayak mengurutkan data atau membuat prediksi. Dan yang ketiga, keterampilan sosial, seperti gimana mereka bekerja sama atau mencapai kesepakatan kelompok. Sebagai contoh nih, Anda lagi ngajar materi fotosintesis di kelas sains. Di waktu yang sama, Anda minta siswa buat mengurutkan siklus hidup tanaman untuk melatih keterampilan berpikir mereka dan meminta mereka mencari konsensus dalam kelompok sebagai keterampilan sosialnya. Ibarat pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Biar makin kebayang, kita pakai analogi kacamata 3 dimensi buat melihat kedalaman pembelajaran ini. Coba bayangin bedanya. Pelajaran 1 dimensi atau 1D itu ibaratnya Anda cuma fokus ngajarin fakta-fakta yang terisolasi. Kayak ngelihat gambar datar di kertas. Agak membosankan dan gampang banget dilupain sama anak-anak. Tapi, begitu Anda mulai memadukan konten inti dengan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir, itu seolah-olah Anda lagi masangin kacamata 3D ke mata siswa Anda. Adegan materinya sama, topiknya sama, tapi tiba-tiba pelajarannya punya kedalaman, bentuk, dan terasa jauh lebih hidup. Model nested ini sama sekali nggak mengalihkan fokus dari pelajaran utamanya, malah bikin topik itu jadi jauh lebih bermakna buat mereka. Ada satu cerita nyata yang lucu banget nih dari sumber materi kita. Jadi ada seorang siswa yang ngeluh. Katanya, dulu tuh guru gampang banget ditebak, cuma nguji apa yang udah diulang-ulang di kelas. Semenjak pakai model nested, temennya nyahut. Iya nih, guru sekarang nilai tingkah laku kita juga. Cara mikir dan kelakuan kita ternyata sama pentingnya sama jawaban di kertas ujian. Kesimpulan si siswa ini kocak banget. Mereka dapat terlalu banyak hal dari satu pelajaran yang menyebalkan ini. Ini lucu sih, tapi sekaligus ngebuktiin kalau siswa itu sadar loh pas kita mulai menilai cara mereka berpikir dan berinteraksi. Belajar tuh jadi nggak bisa diremehin lagi sama mereka. Masuk ke bagian ketiga. Sekarang, gimana sih bentuk nyatanya kalau kita bawa konsep ini ke ruang kelas? Mari kita lihat contekan penerapannya buat berbagai tingkatan. Untuk anak SD, misalnya pas belajar sejarah perang saudara, Anda bisa masukin resolusi konflik sebagai target sosialnya dan memadukannya dengan personifikasi untuk target berpikirnya. Terus, buat anak SMP, di pelajaran Bahasa Indonesia pas materi menulis persuasif, Anda bisa latih keterampilan merumuskan argumen yang kuat, sekaligus ngajarin mereka tata krama berdebat.
Nah, untuk anak SMA, saat belajar statistik di kelas matematika, Anda bisa kembangin kemampuan berpikir deduktif logis mereka sambil praktek bikin grafik yang rapi. Kelihatan kan? Konten utamanya tetap utuh, tapi lapisan tambahannya bikin pelajaran itu jauh lebih kaya. Sekarang di bagian keempat, kita bahas kenapa ini penting banget buat Anda. Efisiensi waktu dan kedalaman materi. Buat kita para guru, musuh terbesar itu seringkali adalah waktu. Untungnya model nested ini ibarat penyelamat. Anda bisa menghindari yang namanya kelebihan informasi karena Anda nggak misah-misahin keterampilan sosial dan berpikir ke dalam mata pelajaran yang beda-beda. Semuanya udah dipadukan. Dan ini nih keuntungan terbesarnya, Anda bisa ngelakuin ini sendirian. Eksekusi cukup oleh satu guru aja. Nggak perlu pusing nyocokin jadwal buat rapat panjang lintas departemen atau mata pelajaran lain. Ini strategi yang cerdas banget buat nyiptain pembelajaran yang kompleks tanpa harus nambah beban kerja Anda. Biar makin jelas, coba lihat contoh materi sains yang punya 5 langkah ini. Target utamanya adalah pemahaman soal materi dan energi. Tapi prakteknya, Anda minta siswa buat ngebandingin jenis-jenis energi, lalu mereka disuruh diskusi kelompok buat nyari konsensus energi mana yang paling efisien. Setelah itu, mereka ngetik laporannya di komputer, dan selama proses itu semua jalan, Anda ngebantu mereka merefleksikan seberapa pentingnya rasa ingin tahu. Bayangin, 5 area keterampilan bersarang dengan mulus di dalam satu pelajaran sains tanpa terasa maksa sama sekali. Kuat banget kan efeknya? Tapi tunggu dulu, di bagian kelima ini kita bahas soal tantangan yang harus dihindari. Sebagai mentor Anda, rasanya kurang pas kalau saya nggak ngasih peringatan ini. Setiap pedang itu pasti punya 2 mata. Keuntungannya memang udah jelas banget, materi jadi kaya dan hemat waktu. Tapi risiko atau kerugiannya juga ada loh. Kalau Anda main tumpuk aja 2, 3, atau 4 target sekaligus tanpa perhitungan yang matang, siswa Anda malah bakal kebingungan. Prioritas konseptualnya, maksudnya materi inti yang seharusnya jadi fokus utama mereka, malah bisa jadi kabur gara-gara mereka merasa kebanyakan tugas yang beda-beda di waktu yang sama. Jadi kuncinya ada di sini. Jangan pernah dipaksakan. Integrasi keterampilan ini harus terasa ngalir dan senatural mungkin, bukan sekedar tempelan yang dangkal. Dan ini rahasia paling pentingnya. Anda sebagai guru harus eksplisit, terang-terangan aja. Kalau Anda nggak ngomong langsung ke anak-anak, oke anak-anak, hari ini sambil kita belajar sains, kita juga bakal latihan gimana caranya berdebat yang sehat ya. Nah, mereka nggak bakal ngeh. Tanpa penjelasan yang eksplisit dari Anda, transfer keterampilan hidup ke dunia nyata itu nggak akan pernah terjadi. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, merancang pembelajaran terpadu. Waktunya Anda praktek. Coba perhatikan gambar papan sasaran atau bullseye ini. Nanti waktu Anda lagi nyusun RPP, mulailah selalu dari lingkaran yang paling tengah. Taruh standar konten atau materi inti Anda di situ. Itu adalah jantung dari pelajaran Anda. Nah, kalau jantungnya udah berdetak dengan kuat, baru deh Anda tambahin lingkaran-lingkaran pelengkap di luarnya. Sarangkan keterampilan berpikir di lingkaran kedua, lalu keterampilan sosial di lingkaran yang paling luar. Visual sasaran ini ngebantu banget buat ngingetin kita supaya lapisan-lapisan luar itu tugasnya menopang, bukan malah nutupin materi inti yang ada di tengah. Rekan-rekan calon pendidik, hari ini kita udah sama-sama lihat gimana model nested ini bisa nyulap satu pelajaran yang biasa-biasa aja jadi sebuah pengalaman 3 dimensi yang membekas buat siswa. Kita udah bahas gimana model ini bisa memaksimalkan efisiensi waktu Anda sekaligus menajamkan keterampilan berpikir dan bersosialisasi siswa secara nyata. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Pas Anda merancang rencana pelajaran berikutnya, coba lihat materi inti Anda dan tanyain ke diri sendiri. Keterampilan hidup apa nih yang mau saya sarankan hari ini? Jangan biarkan anak-anak cuma belajar satu dimensi, kalau ternyata Anda bisa ngasih mereka pengalaman yang jauh lebih utuh. Terima kasih banyak udah gabung di sesi pembahasan kali ini, teruslah menginspirasi di kelas, dan sampai jumpa!